Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas Ilmu Hukum F dari Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Kejahatan HAM Berat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7 menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat terdiri dari dua. Yang pertama, satu, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Langsung saja saya menjelaskan yang pertama, yaitu kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis. Secara yuridis, kejahatan genosida didefinisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Gregory Stanton mengemukakan 7 langkah untuk mencegah kejahatan genosida. Yang pertama, klasifikasi. Bangsa dibagi ke dalam kita dan mereka. Tindakan pencegahan utama pada tingkat awal ini adalah mengembangkan lembaga-lembaga yang universalistik yang transendental. Yang kedua, simbolisasi. Ketika dikombinasikan dengan kebencian, simbol-simbol akan dipaksakan atas ketidakmauan anggota-anggota lain untuk melawan atau memberantas simbolisasi. Simbol-simbol kebencian dapat dilarang secara hukum. Yang ketiga, organisasi. Kejahatan genosida yang terorganisir. Unit-unit tentara khusus atau milisi sering dilatih dan dipersenjatai. Karenanya, anggota-anggota unit atau milisi ini harus dilarang. Yang keempat, polarisasi. Kelompok-kelompok yang menyiarkan atau menabur kebencian melalui propaganda. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan keamanan kepada pemimpin-pemimpin moderat atau bantuan bagi kelompok-kelompok HAM. Yang kelima, identifikasi. Korban-korban diidentifikasi dan dipisahkan karena identitas etnik atau agama mereka. Yang keenam, pemusnahan. Pada langkah ini hanya intervensi militer yang cepat dan besar dapat menghentikan genosida. Yang ketujuh, penyangkalan. Pelaku-pelaku menyangkal bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Respon bagi penyangkalan adalah penghukuman melalui suatu mahkamah internasional atau nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada pasal 7 menyebutkan kejahatan genosida adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalam pasal 8 disebutkan kejahatan genosida di mana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tersebut adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok, 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Yang keempat, memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di atas tidak mengatur secara tegas kapan dilakukan kejahatan genosida di waktu damai atau di saat perang, tetapi secara konsisten memberi ancaman hukuman kepada pelaku. Pada pasal 3 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida disebutkan ada 5 perbuatan yang dapat dihukum, yaitu 1. Genosida, yang kedua persengkongkolan untuk melakukan genosida, yang ketiga hasutan langsung dan di depan umum untuk melakukan genosida, 4. Mencoba melakukan genosida, 5. Keterlibatan dalam genosida. Kemudian yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, ditentukan dalam pasal 9 bahwa
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa A. Pembunuhan, B. Pemusnahan, C. Perbudakan, D. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, E. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. F. Penyiksaan, G. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. H. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. I. Penghilangan orang secara paksa atau J. Kejahatan apartheid. Kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki rumusan yang lebih luas daripada kejahatan genosida. Malahan, kejahatan terhadap kemanusiaan dapat mencakup kejahatan genosida. Hal ini antara lain dengan jelas terlihat dalam rumusan pasal 9 huruf H, di mana sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Tetapi, kejahatan genosida disebut tersendiri karena sejarah kejahatan genosida sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam Genocide Convention 1948. Untuk membedakan antara kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana yang diatur dalam KUHP, ditentukan oleh unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya serangan yang meluas atau sistematis. 2. Diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. 3. Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Apabila kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi 3 unsur di atas, maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP dan diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan agama dan bukan oleh pengadilan hak asasi manusia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.